Dajjal. Coba sebut nama itu. Apa yang muncul di pikiran Anda? Pasti gambaran kiamat kan? Sosok penipu paling ulung di akhir zaman. Tapi gimana kalau saya bilang, pemahaman kita selama ini tentang musuh terbesar umat manusia ini mungkin keliru? Nah, dalam penjelasan kali ini, kita akan bedah sebuah perspektif yang bisa mengubah cara Anda memandang segalanya. Ya kan, secara tradisional, Dajjal itu ya digambarkan sebagai tokoh yang bakal muncul menjelang kiamat. Pembawa fitnah, penipu, dengan kekuatan luar biasa. Pokoknya ujian paling berat yang pernah ada buat kita semua. Serem banget kan kalau dibayangin? Oke, tahan dulu. Sekarang coba kita berhenti sejenak dan pikirkan ini. Gimana kalau sosok ini bukan manusia sama sekali? Gimana kalau penafsiran harfiah ini justru menutupi makna yang jauh-jauh lebih dalam? Gimana kalau musuh terbesar yang kita tunggu-tunggu dari luar itu, ternyata ada di tempat yang sama sekali nggak kita sangka? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Nah, menurut perspektif yang akan kita bedah ini, akar masalahnya itu ada di bahasa. Yap, bahasa. Kita ini, katanya, keliru karena mencoba memahami bahasa rohani pakai kacamata bahasa fisik yang harfiah. Coba lihat perbandingannya. Jelas banget kan? Ada bahasa jasmani, ini bahasa harfiah yang kita pakai ngobrol sehari-hari. Terus ada bahasa rohani. Ini bahasa kiasan, metafora, yang dipakai buat menyampaikan kebenaran yang lebih dalam. Jadi, kalau kita pakai bahasa jasmani buat menafsirkan Dajjal, ya yang kebayang sosok monster. Tapi, kalau kita pakai bahasa rohani, kita justru bakal nemuin sesuatu tentang diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau Dajjal bukan sosok dari luar, terus apa dong? Nah, disinilah konsepnya jadi jauh lebih personal. Konsep Dajjal ini bergeser dari musuh di luar sana menjadi sesuatu yang ada di dalam diri. Oke, ini poin paling pentingnya, siap? Menurut pandangan ini, Dajjal itu bukan nama orang. Sekali lagi, bukan nama orang tapi nama sebuah sifat. Sifat apa? Sifat yang tahu mana yang benar tapi sengaja, dengan sadar, memilih untuk melakukan yang salah. Sebuah kecenderungan negatif, sifat nafsu, yang katanya ada di dalam diri kita semua, setiap orang. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling terkenal. Dajjal bermata satu. Ternyata ini bukan deskripsi fisik loh. Ini adalah sebuah metafora yang brilian banget untuk menggambarkan konflik batin yang barusan kita bahas. Gini cara kerjanya. Bayangin kita punya dua mata batin. Mata yang sehat itu kemampuan kita buat melihat kebenaran dengan jelas. Tahu mana yang benar dan salah. Nah, mata yang buta itu adalah saat kita dengan sengaja menutup mata yang sehat itu. Pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu. Jadi, Dajjal bermata satu itu bukan soal fisik. Ini gambaran sempurna buat orang yang sebenarnya lihat kebenaran, tapi secara sadar memilih untuk jadi buta terhadap kebenaran itu. Dan kemampuan melihat dengan mata yang sehat ini ternyata nggak sesederhana itu. Ini lahir dari keselarasan 7 lapisan diri kita, mulai dari fitrah, hati, nafsu, sampai ke jasad. Kalau semua ini selaras, harmonis, barulah kita bisa melihat kebenaran dengan jernih. Nah, sifat Dajjal itu muncul justru saat kita mengabaikan harmoni batin ini. Oke, saya tahu, ini mungkin kedengarannya agak abstrak ya. Tenang, sekarang kita akan lihat contoh-contoh nyata dari dunia modern kita. Biar kita bisa lihat gimana sifat ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, sesuatu yang sayangnya sering banget kita dengar, pejabat korup. Yuk kita bedah gimana sifat Dajjal bekerja di sini. Lihat, mata sehatnya tahu banget kalau uang atau sumber daya itu bukan miliknya. Tapi dia sengaja pakai mata butanya, pura-pura nggak tahu, dan hajar aja, ambil. Nah, tipu daya yang dia pakai buat menutupi perbuatannya, semua skema-skema licik itu itulah manifestasi dari sifat ini. Contoh berikutnya, ini lebih halus, tapi justru bisa jadi lebih berbahaya, yaitu pemuka agama yang munafik, yang perbuatannya nggak sesuai dengan omongannya. Coba perhatikan tabel ini menarik banget. Di satu sisi, dia mengajarkan segala puji hanya bagi Allah, tapi di sisi lain, coba aja kritik dia, langsung marah besar. Apa artinya? Dia seolah-olah merampas hak Tuhan untuk dipuji. Polanya sama terus, mengajarkan hanya Allah yang suci, tapi nggak pernah mau ngaku salah. Mengajarkan sembahannya Allah, tapi menuntut penghormatan yang berlebihan buat dirinya. Intinya, dia menempatkan dirinya sebagai saingan Tuhan. Ini adalah bentuk sifat Dajjal yang sangat-sangat halus dan berbahaya. Oke,
Kalau Dajjal itu sifat di dalam diri, berarti pertanyaannya berubah total kan? Bukan lagi gimana cara melawannya di akhir zaman nanti, tapi jadi gimana cara mengendalikannya di dalam diri kita sekarang juga. Nah, mari kita lihat solusinya. Lihat perbedaannya. Kontras banget. Jalur tradisional fokusnya ke pertarungan fisik di masa depan, melawan musuh dari luar. Sementara, solusi dari ilmu kebenaran ini fokusnya ke perjuangan spiritual di dalam batin. Di sini, saat ini juga. Musuhnya bukan sosok di luar, tapi kecenderungan negatif di dalam diri kita sendiri. Lantas, gimana cara menangnya? Nah, menurut pandangan ini, kita nggak bisa mengalahkan sifat Dajjal ini sendirian. Nggak akan bisa. Ia hanya bisa dikendalikan dengan pertolongan dan bimbingan langsung dari Tuhan. Bimbingan ini katanya didapat melalui sebuah jalan spiritual yang disebut ilmu kebenaran. Semacam ilmu untuk benar-benar memahami hakikat diri kita. Dan ini peringatannya keras banget. Tanpa bimbingan itu, kalau kita biarkan mata hati kita buta, semua ibadah kita bisa jadi sia-sia di mata Tuhan. Semua amalan kita bisa jadi nggak ada artinya. Kenapa? Karena yang paling penting itu ternyata bukan ritual luarnya, tapi kejujuran di dalam batin. Jadi kesimpulannya, penjelasan ini benar-benar membalikkan semuanya. Musuh terbesar kita, sang penipu ulung itu, bukanlah monster bermata satu yang akan datang nanti, melainkan sifat di dalam diri kita sendiri yang memilih untuk buta padahal tahu terang. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sangat pribadi untuk kita renungkan masing-masing. Dalam hidup Anda sekarang, kebenaran apa yang sebenarnya sudah Anda lihat dengan jelas, tapi sengaja Anda pilih untuk diabaikan?